Assalamualaikum teman-teman, kembali di program Ngobrol Santuy, Ngobrol Sederhana, tapi bermanfaat. Nah, kali ini kita udah masuk part 12. Kita bakalan belajar mengenai tips nulis dan semangat literasi dari Kak Aldina Yuliana. Aku bakalan ngundang Kak Dina dulu ya. Aku protes sekali guys pakai masker. Oke. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tika, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya. Oke guys, sebentar lagi iqomah. Ya. Ini kita menunggu teman-teman dulu, sebentar lagi iqomah guys. Oke, baru selesai nih, alhamdulillah. Baru selesai koma di Bengkulu. Jadi di Bengkulu sama di daerah Kak Dina emang beda jadwal ya jamnya. Nah, oke guys, aku nyebutin dulu biodata singkat dari Kak Aldina ini. Narasumber kita di Ngobrol Santai Part 12 ini adalah Kak Aldina Yuliana. Dia merupakan mahasiswi Administrasi Kesehatan Universitas IFET Semarang. Nah, Kak Dina ini sudah menulis 6 buku antologi dan 1 buku solo. Wah, keren banget nih. Dan Kak Dina juga sering jadi editor tulisan dan ketua hima. Wah, wanita super ini guys. Jadi dia bisa Iya. sapa-sapa teman-temannya dong yang nanti yang sekarang lagi join atau nanti yang akan nonton video ini. Oke. Ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Buat yang nonton ini, mungkin kebanyakan nanti yang nonton ini ya, apa namanya, dari teman-temannya Kak Tika gitu ya. Jadi kenal dulu, nama aku Lina Yuliana. Tadi udah dikenalin sama Kak Tika, tapi aku ulangi lagi nggak apa-apa. Biasa dipanggil Aldina atau Dina gitu aja ya teman-teman. Eh, ya, aku kuliah di Universitas 4 Semarang dan nulis adalah hobi aku gitu. Yeay, asik. Hobinya Ya, sangat-sangat ini guys, hobinya harus diperdalam dan kita bisa berkarya kayak bikin karya gitu, keren banget Kak Dina. Nih, aku langsung mulai nanya nih Kak. Kan kita kan ya. temanya tentang tips menulis dan semangat literasi. Nah, jadi aku mau langsung nanya aja. Yang pertama itu, Kakak mulai suka nulis sejak kapan sih Kak? Kok bisa sampai wow banget gitu dalam hal menulis sampai jadi editor tulis gitu? Enggak sih, sebenarnya masih biasa aja ya teman-teman. Jadi kalau menurut aku pribadi sebenarnya tuh masih biasa gitu ya, masih ada banyak yang lebih wow, lebih hebat kayak gitu. Jadi aku bakalan cerita sedikit tentang gimana awalnya aku bisa suka nulis gitu. Jadi itu aku masih inget banget, dulu itu pas aku masih kelas 3 SD, aku itu baca satu buku antologi puisi, judulnya itu Lima Sekawan. Itu aku masih inget banget, itu adalah buku antologi puisi pertama yang aku baca. Terus habis itu aku juga sering baca kayak semacam buku anak-anak gitu loh Kak. Tahu nggak Hmm. yang dia kayak misalkan kisah tentang si kancil mencuri Wah, timun iya. kayak gitu. Itu namanya fabel kan waktu itu. Nah, habis itu Hmm. aku mulai apa ya kayak ATM gitu, amati tiru Ya, itu modifikasi kayak mau gitu. dari apa ya? Jadi aku dari situ mulai membuat cerita dengan struktur yang sama tapi dimodifikasi kayak gitu. Terus habis itu kayak wah, kayak keterusan gitu, kayak jadi sesuatu yang emang suka banget kayak gitu. Terus dulu tuh suka nemu-nemu koran di jalan gitu loh, biasanya kan ada cerpen gitu kan di koran-koran kayak gitu. Terus aku mulai baca 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 dan suka gitu buat nulis kayak gitu. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi awalnya Wah, dari terus habis itu pengen mulai menulis, ya udah akhirnya keterusan sampai sekarang.
Keren banget nih. Kalau mulai ikut lomba dan event kepenulisan itu sejak kapan Kak? Sejak SDK atau SMP, SMA? Kalau aku pribadi sejak SMP, SMP. Jadi dulu uh, apa namanya kompetisi pertama aku tuh waktu SMP ya. Itu kita baca puisi kayak gitu dan Oh, baca alhamdulillah juga dong. uh, dan alhamdulillahnya dapat juara satu sih waktu itu. Jadi Masya ya Allah. alhamdulillah guru aku juga support gitu. Jadinya ya seneng enjoy gitu. Saya keren-keren nih. Oke nih, itu ya guys, dimana kita udah tahu kepribadian kita dan gimana kita ada kekuatan nih, strength kita manfaatin buat bisa jadi apa ya, lebih berkembang dan akhirnya bisa bikin karya kayak Kak Dina ini. Nah Kak, itu kan kita harus kalau misalkan udah suka nih dalam satu bidang tulis kayak gitu, kan kita biasanya cari komoditas gitu. Nah Kak Dina sendiri gabung dalam komunitas tulis itu sejak kapan sih Kak? Dan sekarang ini sedang aktif di komunitas apa aja Kak? Oke. Sebetulnya kalau untuk komunitas aku tuh baru mulai banget ya gabung itu tahun kemarin. Jadi awalnya aku kan gini ya, apa namanya, ya lewat Instagram juga sih. Jadi aku lihat ada yang pertama tuh aku ikut di eventnya Ladriti Karya. Terus habis itu karena Laditri itu meskipun dia penerbit indie tapi kayak namanya udah besar gitu kan, dia juga udah punya komunitas sendiri. Terus akhirnya karena aku gabung di satu grup Laditri Karya itu waktu waktu itu lomba tulis cerpen sih. Terus habis itu kenal sama beberapa orang dan akhirnya gabung sama komunitas Sahabat Laditri. Itu sebetulnya komunitas pertama aku sih, komunitas pertama aku. Dan setelah itu aku sebetulnya punya komunitas literasi Iya, sendiri Masya namanya. Allah. Cuma emang sekarang lagi belum begitu aktif ya. Jadi semoga uh, kedepannya bisa lebih aktif lagi kayak gitu. Itu Amin. sih kalau Oke, cari komoditas ya Kak, buat bisa punya temen yang satu visi dan misi sama kita gitu kan. Nah, kan kakak sendiri tuh udah nerbitin buku antologi dan buku solo nih. Gimana sih perasaan kakak waktu udah bisa, wah aku udah punya buku nih gitu. Yang pertama kali udah antologi dulu atau yang solo dulu? Kayaknya antologi dulu ya. Gimana tuh ya perasaannya? kalau jadi dulu itu sebetulnya aku pertama banget itu ikut lomba nulis cerpen kan yang diadain sama Laditri Karya. Itu waktu itu temanya kebersamaan. Nah dari kalau nggak salah ya waktu itu pesertanya tuh 500 besar, 500 besar, pesertanya tuh sekitar 500 kayak gitu. Terus aku masuk nih ke 30 besar terus kayak rasanya wah kayak tiba-tiba tuh awalnya kan memang berharap ya jadi kayak mungkin bisa masuk 5 besar atau 3 besar kayak gitu. Tapi ternyata dengan masuk 30 besar aja itu rasanya udah suatu kebanggaan tersendiri ya kayak gitu karena itu bisa dibilang karya antologi pertama aku dan apa namanya ya bangga seneng sih sama diri sendiri gitu kayak Iya. gitu sih. Terus kalau aku sebetulnya kebanyakan dari antologiku itu bukan bukan karena nulis bareng gitu ya tapi karena emang aku ikut satu event lomba kayak gitu Oh, jadinya uh, kayak gitu jadinya uh, udah diurus dari pihak penyelenggara lombanya gitu. Jadi aku tinggal tulis nanti biasanya masuk 50 besar atau 100 besar gitu nanti diterbitkan kayak gitu. itu berarti ada wajib eksemplar nggak sih kalau misalkan masuk ke 30 besar gitu? Wajib Wajib apa beli Kak? nggak sih? Wajib beli bukunya nggak sih kalau kita yang menang seleksi kayak gitu Kak? Enggak sih kalau aku. Enggak wajib beli buku. Kalau lomba atau kalau event lomba itu kan beda ya sama nulis bareng. Biasanya kalau emang dari awal dari penerbitnya tuh proyeknya nulis bareng itu emang mewajibkan beli buku. Tapi Hmm. kalau itu enggak sih. Mungkin biasanya dia dijadikan apa jadi satu sama hadiah dari apa namanya buat yang menang kayak gitu. Oh, kan, Masya Allah. Tapi aku belum pernah ikut yang lomba sih, Kak. Kalau misalkan yang lomba kita dapat e-booknya nggak sih? Kalau misalnya kita nggak beli, Kakak kemarin dapat e-booknya nggak? Enggak sih, enggak dapat e-booknya. Jadi mungkin khawatir ini juga kali ya, karena kan kalau sekarang itu banyak banget nih buku-buku Oh, iya bajakan gitu. di-share-share. Jadi sesuai kesepakatan
maksudnya sesuai ketentuan dari penerbitnya. Tapi kalau aku pribadi jarang banget yang dapat ebook. Oke, makasih Kak Dina. Nih guys, kita bisa belajar dari Kak Dina. Wah, ini sangat-sangat banyak banget yang kita pelajarin ya. Nah, kalau dari sistem nih Kak, mungkin pertanyaan selanjutnya ya. Mungkin orang-orang akan lebih bingung dengan antologi itu apa sih gitu kan. Nah, mungkin Kakak bisa ngejelasin dikit nih tentang antologi itu apa. Kadang-kadang orang tuh bingung, kamu bisa nulis apa misal kayak di kan nulis antologi ya, buku antologi itu apa sih gitu kan. Banyak orang yang sebenarnya belum terlalu paham gitu loh sama antologi. Kayak dibilang ini buku kita sendiri, padahal bukunya sama-sama. Oh gitu. Iya, kalau apa namanya? Jadi kalau setahu aku ya, antologi itu apa namanya kayak semacam ini ya, apa namanya kita nulis secara bersama-sama gitu. Jadi dalam satu buku itu terdapat beberapa penulis gitu. Jadi nggak cuma kita aja kayak gitu. Sederhananya gitu sih Kak. Kalau setahu aku ya gitu. Hmm. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang keenam nih. Buku solo kemarin pakai dana pribadi atau kerjasama dengan penerbit sih Kak? Kalau buku solo kan ada juga yang benar-benar full pakai duit sendiri, terus kita jual-jual sendiri. Kalau kemarin gimana tuh Kak? Kalau aku pribadi emang pakai ini sih, pakai dana pribadi gitu ya teman-teman. Oh. Uh, ya, pakai dana pribadi gitu. Jadi dari penerbitnya itu kebetulan memang dia punya paket penerbitan yang menurut aku cukup bagus dengan kualitas yang juga bagus sih. Jadinya kayak ya udahlah mencoba dulu gitu. Awalnya juga ragu-ragu sih mau menerbitkan, tapi akhirnya ya udahlah nggak apa-apa, coba barangkali apa namanya ini bisa jadi satu langkah awal gitu ya buat lebih bisa berkarya lebih banyak lagi gitu. Lebih semangat ya Kak. Berarti kalau itu Kakak dari penerbit Ladidri juga ya yang solonya? Iya, iya benar. Aku jadi penasaran berapa ininya bayarnya. Kali aja aku mau nerbitin nih. Tapi itu nanti kalau misalkan kita kasih ke penerbit buat buku solo itu masih di tahap editor nggak sih sama mereka atau langsung benar-benar ya udah ini kita kirim karya nggak diedit lagi tapi layoutnya mungkin diedit dari pihak mereka sama cover dari kita sendiri atau gimana tuh Kak? Oh gitu. Biasanya ya kalau buat apa layout atau uh, apa sampul bukunya itu emang udah jadi fasilitas dari penerbitannya kayak gitu. Terus sama editor juga, iya sih editing editing naskahnya ya. Cuma waktu itu aku emang self editing gitu sih Kak. Jadi sebetulnya ya aku tuh nulis bulan apa ya September Oktober kali ya. Jadi proses nulisnya itu nggak nyampe 2 bulan. Itu aku nulisnya tahun 2020. Cuma karena beberapa hal gitu ya, aku tuh agak takut sih sebenarnya kalau mau nerbitin buku gitu. Akhirnya barulah aku kirim ke penerbit itu bulan apa ya pertengahan Maret 2021. Terus habis itu karena kata editornya tuh nggak terlalu banyak kesalahannya gitu, jadi proses editingnya tuh cepat kayak gitu. Karena emang sebelumnya Eh, udah ini sih maksudnya karena paham dikit-dikit ya masih dikit-dikit gitu jadinya sempat aku self editing kayak gitu. Terus kalau enak buat itu. sampulnya sendiri Hmm? biasanya dari penerbit udah ada. Cuma kebetulan untuk apa namanya buku aku yang kemarin itu aku ini apa namanya minta tolong teman aku buat bikinin covernya gitu. Iya, Masya Allah, keren, keren, keren. Jadi terpacu Ya. aku untuk membuat buku solo. Doain ya kok, ya ampun. Keren banget sih Kayak udah bikin buku solo. Itu berapa halaman nih kakak kemarin? kenapa? Berapa halaman yang buku pamit itu? Aku 130 halaman. Masya Allah, 130 halaman guys. Tapi 130 halaman itu kita udah ngetik di A4 atau gimana sih kalau di buku itu kalau di print jadi buku A5 kan ya? Oh iya, udah jadi formatnya udah format buku 103. Jadi kalau menurut aku ini tuh bukunya tipis ya. 130 halaman itu. Jadi kayak udah format buku gitu. Berarti pas waktu A5. kakak ngasih ke editing ke
pihak sana itu emang udah kakak atur A5 ya kak kertasnya atau apa? Iya, iya udah Oh A5. udah Hmm. A5. Wah berarti aku nanti kalau mau nulis harus langsung A5 nih. Biar beda loh Kak. Jadi Kak, kalau misalnya kita nulis dengan ukuran kertas yang Hmm. aku tahu ya ini berlaku di aku sih. Jadi kayak ketika aku nulis di ukuran kertas A5 itu rasanya kayak ya ampun kapan sih 10 halaman, kapan sih 15 halaman. Jadi kayak kita tuh gak fokus ke nulisnya tapi kayak pengen cepet-cepet gitu karena Iya, iya. uh, beda lagi kalau misalkan kita pakai kertas yang A4 gitu. Jadi kayak tiba-tiba udah 5 halaman, tiba-tiba udah 10 halaman. Jadi tuh kayak terpacu gitu. Gak tahu ya itu kalau itu aku sih ya. Gak tahu temen yang lain. Dan aku lebih nyaman aja sih langsung aku format A5 gitu. Hmm. Tapi marginnya itu udah kakak atur sendiri berapa kak? Biasanya kakak kemarin berapa kak? Margin Uh, normal. iya sih kayak normal, normal. Normal Normal Kak. nih. Jadi tuh kalau misalnya kita nerbit Nah, di Trikart, kita udah dikasih apa format naskahnya sendiri. Jadi udah dari sananya gitu. oh, keren nih. Jadi ya, aduh aku penasaran deh Kak, kalau ada info berapa sih biaya yang per paket-paket itu ntar share ke aku ya. Nah, gitu langsung gitu. Guys, jadi kalau misalkan kalian penasaran sama buku pamit dan Kak Aldina, itu kalian bisa banget buat DM Kak Aldina. Tadi IG-nya udah ada di poster yang aku bikin ke tadi. Ya, Kak Dina itu juga jadi editor ya Kak. Nah, gimana caranya Kakak bisa jadi editor Kak? Maksudnya, Uh, kok tiba-tiba bisa gitu diajak sama orang atau gimana ceritanya Kak? Sebetulnya itu awalnya bulan apa ya? Aku kalau nggak salah akhir tahun 2020 gitu. Aku ikut seleksi editor di Grid Writers cabang Kebumen gitu kan. Itu sih pertama aku sebenarnya tuh habis itu bulan Januari itu aku nggak ada yang sorry maaf, maaf. Jadi bulan Januari aku ikut seleksinya itu. Terus di situ sih penerbitan pertama yang naskahnya aku edit kayak gitu ya karena awalnya nyoba-nyoba aja gitu kayak gimana ya kalau kita kuliahan gitu kan ya biasanya kita tuh gimana ya karena waktu itu masih liburan semester 3 jadinya aku kayak pengen nyari kegiatan lain gitu ya meskipun waktu itu aku emang masih kerja tapi kayak rasanya karena libur kuliah gitu kan biasanya ada yang dikerjain tuh kayak gak ada yang Iya, dikerjain organisasi cuma pengen tambahan gitu. beneran. Tapi kakak belajar EYD, PUB, apa sih yang pokoknya sistem-sistem penulisan itu emang dari otodidak atau kakak sering ikut pelatihan kepenulisan gak sih? Kadang Wah aku masih ini loh kak, aku masih bingung gitu kan sama gimana sih kita benar-benar belajar tata struktur kebahasaan. Dan ini kak yang paling penting itu kadang-kadang yang kita nulis cerpen itu harus ada diksi-diksinya. Aduh, aku kadang-kadang bingung nulisnya. iya ya kalau kata Gimana tuh kak? Terus ya. jadi ini kalau aku pribadi ya kak, kalau aku boleh jujur, jadi mungkin ya kebanyakan teman-teman aku yang ada, maksudnya yang ada di kontak WA aku itu memang dia kebanyakan penulis dan editor gitu ya. Dan kadang tuh aku ngerasa insecure karena mereka itu uh, kayak bener-bener mendalami itu dengan mereka ikut pelatihan editor ataupun pelatihan kepenulisan gitu. Tapi kalau aku pribadi ya, aku tuh belajar secara otodidak gitu. Jadi bener-bener kakak suka baca novel gitu nggak? Baca novel Baru atau baca beberapa, baru uh, beberapa novel aku, banyak kok bahan soalnya. sama sebenarnya aku juga. Jadi kebiasaan aku itu dari dulu gitu ya. Kalau aku baca sesuatu, itu Hmm. aku kayak bener-bener amati gitu. Kayak gimana caranya dia meletakkan koma gitu. Terus gimana caranya dia Hmm. tanda titik dua atau titik koma itu fungsinya apa. Jadi kayak bener-bener dianalisis gitu loh Kak. Jadi kayak bukan yang kita baca ya udah baca tahu isi ceritanya aja tapi kita nggak belajar gimana struktur dari tulisannya itu Iya, kayak gitu iya. Kak. Belajarnya sebenarnya dari situ. Terus habis itu karena ada beberapa teman aku yang kebetulan dia baik banget mau berbagi uh, di story WA-nya dia atau misalkan dia punya channel Instagram channel Telegram gitu ya. Aku belajar secara gratis lewat sana gitu dan baca-baca karya orang juga. Gitu. Iya.
Karena nih guys, kalau misalnya kita dari Kak Dina tadi, dia udah tahu kekuatan dia dalam menulis, mulai diasah terus akhirnya bisa ikut lomba, dikasih jalan sama Allah, akhirnya dikasih editor gitu kan. Benar-benar Iya, iya, em, bisa apa ya, bisa mempercantik CV lah. Iya benar-benar. Kak. Kakak biasanya Kak buat aplikasi kepenulisan itu ada nggak sih Kak di handphone atau KBBI online gimana yang lain-lain kayak gitu Kak? Oh gitu. Kalau buat aplikasi sih ya, aku pertama dan utama banget pastinya KBBI ya, gitu. Karena biasanya aku pakai untuk nyari mana kata yang baku dan enggak kayak gitu. Terus yang kedua tuh aku ada aplikasi Thesaurus Thesaurus Indonesia gitu. Jadi Kak Tika tahu nggak aplikasi Thesaurus? Enggak tahu. Nanti aku coba download deh. Jadi aplikasi itu fungsinya kayak mencari kata yang sepadan gitu. Biasanya kan kalau kita nulis Oh, gitu, ya biasanya kalau kita nulis itu kadang kan kita suka secara nggak sengaja itu banyak mengulang kata-kata yang sama. Tapi hmm. ketika kita mau kita nggak tahu kata yang sepadan itu apa. Nah itu bisa dicari di Thesaurus itu kayak gitu. Itu Soalnya bisa maju kayak sinonim ya Kak? iya kayak gitu hampir mirip sama sinonim kayak gitu. Cuma dia lebih luas gitu, lebih banyak lagi apa namanya kayak dikasih opsi-opsi gitunya Wah kayak berarti gitu bisa sih. jadi diksi dong. Iya bisa Maksudnya bisa kayak, banget. oh iya maksudnya yang kayak, oh kita nih biasanya pakai kata-kata yang umum banget. Tapi kan kalau buat puisi harus kata-kata yang agak estetik gitu ya. Jadi bisa tuh pakai itu. Kayak Wah, gitu masih banget. kasih Kak Dina info yang sangat menarik guys. Nah Jarang sih Kak, kayak nih yang apa Kak? Jarang jarang apa Kak? sih yang jarang kalau jarang ada yang pakai aplikasi itu padahal sebenarnya bermanfaat banget. Gini deh. Oh ya, Kak Dina juga punya Wattpad kan ya? Tadi Kak Dina ada share di Snap WA Kak Dina. Iya, oh, benar punya. Ya, Apa tuh Kak nama nama ininya nama akunnya Kak apa? namanya @jelang underscore senja. J-nya besar, S-nya besar. Wah guys, di subscribe ya guys. Kita baca karya Kak Dina. Oh, Aku sampai sekarang tuh belum belum coba itu loh Kak, belum coba buat Wattpad atau KMB. Jadi aku kayak penasaran gitu nulis di sini. Aku tuh nulis aja gitu. oh ya. Uh, Kalau biasanya teman-teman aku tuh menyarankan ini ya, aplikasi KBM itu loh, tapi aku Hmm. pribadi kayak belum belum ingin mencoba karena setahu aku aplikasi-aplikasi kayak gitu kan, kayak yang KBM, Innovel gitu kan, itu mengharuskan kita buat update dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan kesibukan aku tuh belum memungkinkan untuk itu gitu. Hmm. Jadi cara ini aku nulisnya di Wattpad dulu kayak gitu. Itu pun update-nya Iya. jarang-jarang sih. Nggak apa-apa lah, bertahap gitu kan. Nih, berkaitan dengan penulisan kita udah banyak banget belajar sama Kak Dina. Ini berkaitan dengan semangat literasi, Kak. Kadang ya, aku secara pribadi pun juga kadang-kadang kalau ngebaca buku tuh kayak apalagi novel tuh panjang banget. Jadi kadang-kadang udah kesibukan banyak gitu. Nggak sempat buat baca. Kakak sendiri lebih Hmm. mengutamakan apa nih, Kak? Kuatin kebacanya atau lebih ke kuatin mendalami dulu teori kepenulisan atau gimana sih, Kak? Atau sih imbangin kedua hal ini gitu? Enggak sih, kalau aku lebih, kalau aku gini sih, banyak baca sama banyak latihan nulis aja. Sebetulnya teknik kepenulisan itu, apa ya, itu kalau menurut aku, gimana ya, kayak tidak mutlak gitu, Kak. Paham nggak? Hmm, iya. Soalnya tiap penulis itu dia punya Ya penulis ciri nih. ciri khas, dia punya gaya bahasanya sendiri, dia Hmm. punya ide dan pemikirannya sendiri. Terus beda lah ya dari kebanyakan penulis kayak gitu. Jadi nggak bisa tuh misalnya kita dapat teori kayak gini, terus mungkin itu berlaku di si penulis A, tapi belum tentu itu berlaku kita juga kayak gitu. Jadi Oke. uh, kalau dari aku pribadi, mending banyakin baca nggak apa-apa. Misalkan kita punya penulis yang kita jadikan role model gitu ya di kepenulisannya kita, itu misalkan kita suka sama Terelie, berarti dan kita pengen nih kayak kayak beliau gitu ya, coba kita dalami tulisan-tulisannya beliau kayak gitu, coba kita analisis lagi gitu ya, kira-kira kok bisa ya ini tulisannya
bagus kayak gitu. Gimana ya caranya supaya supaya tulisannya tuh kesannya, kalau Terelie kan setahu aku dia ini ya ciri khasnya tuh eh apa ya, banyak banget pesan-pesan yang tidak disampaikan secara langsung gitu loh, kayak Oh iya. tersirat ya. Cuman aku dia jarang sih baca baca bukunya Terelie kayak gitu terus habis itu kita coba praktikkan tadi kayak kayak rumus ATM gitu kan ya, amati tiru modifikasi kayak gitu. Terus habis itu kita praktikkan dan kalau bisa itu diselesaikan gitu. Soalnya aku pernah denger quotes gini ya, uh, tulisan yang baik adalah tulisan yang selesai kayak gitu. Jadi kayak misalkan mau sehancur apapun, seberantakan apapun karya kita, tapi kalau nggak diselesaikan ya nggak jadi juga gitu. Iya juga sih. Tapi aku pas waktu Apalagi ini ya, pas waktu KMO yang 30 hari nulis itu ya Allah, aku merasa kayak tiap pagi aku harus setoran. Itu bener-bener berat banget rasanya. Tapi keren sih tuh. uh, hmm, Oh iya nih gimana Kak, kenapa Kak? pas di KMO? Gimana pengalamannya pas di KMO? Seru. Eh, seru sih Kak, alhamdulillah seru ya. Kalau di KMO kita masuk ke grup Telegram, terus diajar juga sama pematerinya dari KMB kayaknya pendiri KMB gitu. Kayak dia juga ada ini Kak yang penulis buku Surga Tak Dirindukan, Mbak Nanda apa ya aku lupa ya itu kan. Itu juga dari salah satu buat ini yang pendiri yang ngurusin kayak KBM itu. Jadi Hmm, emang pematerinya keren-keren gitu. Terus dikasih tantangan 30 hari. Emang dari seluruh event yang aku ikutin kepedulian benar-benar KMO yang menurut aku punya sistem yang benar-benar kayak ya yang butuh belajar itu adalah kamu gitu, bukan kita yang harus ngajar kamu. Kalau kamu nggak serius ya udah kamu keluar gitu loh. Bahasa kasarnya gitu kayak. Jadi benar-benar dia keren sih, keren banget. ya Terstruktur. betul. Kakak itu juga gratis. Iya, Bisa. iya, iya. Kapan lagi Kalau gitu kan ya, kalau hebat. Kapan lagi gitu bisa ikut di forumnya penulis-penulis hebat secara gratis? Biasanya kan berbayar tuh. iya, iya, Kan? Kak. Oke nih Kak, ternyata kita udah lama banget, udah sekitar setengah jam lebih buat ngomong di KI. Mungkin closing statement dari Kak Dina buat aku dan teman-teman yang lain buat istiqomah nulis itu gimana Kak? Tips dan nasihatnya gitu. Ya, oke. Jadi teman-teman, menurut aku ya, karena aku coba melihat menulis dari sudut sudut pandang Islam gitu ya. Menurut aku, jadi menulis itu sesuatu yang sifatnya kebaikan gitu ya. Meskipun kadang ya nggak mungkin nggak semua orang punya pemikiran yang sama kayak kita, tapi ketika kita punya tujuan apa ya untuk hidup dengan cara pandang Islam, salah satu metode yang bisa kita pakai, yang bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan kita itu ya menulis kayak gitu. Jadi aku ingat banget nih kata-kata dari Eyang Pramudia Anantatur. Beliau itu bilang kayak gini, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Jadi kayak menulis adalah bekerja untuk keabadian gitu. Jadi kayak misalkan Waduh. jasa, jasa kita udah nggak ada pun, kalau kita berkarya lewat tulisan, itu kayak bakalan dikenang sepanjang masa gitu Kak. Kayak gitu. Terus ada lagi nih Kak, satu dari salah satu ulama besar apa muslim gitu ya, namanya itu Said Kutub. Beliau itu bilang kayak gini, satu peluru bisa menembus satu kepala, tapi satu tulisan bisa menembus ribuan bahkan jutaan kepala. Jadi kayak sepowerful itu sebuah buku, dan kita harus menuliskan pemikiran kita, keresahan kita dituangkan dalam bentuk karya kayak gitu. Gitu aja sih Kak. Masya Allah, keren banget. Aduh, coachnya, makasih Kak Dina. Jadi harus lebih semangat lagi, guys. Buat kalian kepo mengenai kepenulisan, mengenai baik itu dari antologi, buku solo, dan lain sebagainya, editor tulis. Kalau misalkan kalian butuh editor juga bisa ngubungin Kak Dina. Nah, karena kita udah
udah cukup lama buat ngobrolnya. Aku makasih banget ya Kak Dina buat pembelajaran hari ini. Dan semoga Allah membalas kebaikan Kak Dina atas sharing ilmunya. Sangat bermanfaat dan aku benar-benar senang banget. Iya, iya. Makasih juga buat Kak Tika yang udah menyediakan ruang buat kita berdiskusi, buat kita saling bincang, ngobrol-ngobrol, dan keren banget nih Kak Tika, sering banget ngundang apa namanya orang-orang hebat, orang-orang keren buat bisa sharing, dan itu kadang aku tuh kagum banget gitu di antara kesibukannya Kak Tika ini, beliau masih menyempatkan untuk berbagi buat orang lain. Keren banget juga. Alhamdulillah. Insya Allah. Semoga kebaikan-kebaikan ini mendapatkan balasan. Yang pasti dapat balasan ya kalau kebaikan. Maksudnya itu selalu niatnya selalu baik gitu. Jangan sampai niatnya berubah gitu belok. Dan terima kasih Kak Dina. Terima kasih buat teman-teman yang udah join. Mungkin kita live-nya batas ini aja karena kemungkinan Kak Dina juga ada kesibukan lainnya Kak. Setelah ini semangat Kak buat webinarnya. Oh iya, 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 benar. Bentar lagi. Oke. Oke guys, kebetulan Kak Dina aja juga loading. Ya aku karena sekarang di aku lagi hujan guys, jadi kemungkinan emang agak tergendala. Tadi Kak Dina udah nyampain closing statementnya juga, dan aku benar-benar sangat berterima kasih dengan teman-teman yang udah join dan pengen belajar bersama-sama. Dan Kak Dina tadi juga udah jelasin gimana perjuangan dia dan gimana cara dia buat belajar penulisan dari kecil sampai dia tahu potensi dia, dia gali, dia cari komunitas, dia belajar lagi, dan kemudian dia mencoba untuk membuat buku solo, memberanikan diri untuk menerbitkan buku solo, dan kemudian mendapatkan apa ya, jalan gitu loh. Udah di Allah tuh pasti bakalan ngasih jalan sama kita. Dan akhirnya Kadina jadi editor penulisan juga. Dan Kadina ini juga keren banget karena dia cewek tapi dia juga jadi hima admin kes Universitas IPAT Semarang. Dan ngobrol santai kita pada sini aja guys. Jadi mohon maaf kalau misalkan ada salah kata ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.